Gue makan. Wow, so good gue bilang. Gila ini nggak kalah nih sama 5-star hotel saya bilang. Iya. Gue yang adminnya istri gue yang nerimain produk. For this untuk momen-momen seperti ini ya pada saat pandemi awal-awal gue sampai naik 8 kilo kayaknya ya gara-gara nyobain Review. produk Review. review. Nah di Indonesia begitu banyak produk yang punya potensi tapi tidak bisa berkomunikasi. Disitulah gue ngerasa bahwa gue punya ilmunya, gue tahu ilmu gue ilmu radio. Gue buang yang mana buat radio, mana buat speaking, gue kasih buat UMKM. Gue mau shout out ke temen gue Wintor dari Kementerian Koperasi. Ya kan? Ini orang juga pro UKM nih bro. Oh ya. Jadi ini juga bisa ditarik ke dalam program-programnya Kemenkop. Wow. Yep. Karena menurut gue selain digitalisasi, speaking skill juga penting. Mindsetnya jangan lupa ke gue. Welcome back. Nah ini part 2 nih, part yang 2. seru nih. Kita part 5 juga gak apa-apa, let's go. Nah tadi kita udah ngomongin ya tentang weight loss Health journey journey, lo, terus kita udah ngomongin tentang konsistensi, kita udah ngomongin creativity. Terus ada benang merah tentang bisnis lo dan project untuk Indonesia yang lagi lo bangun. Yes. Which is something that I really appreciate, yaitu Kemal Speaking Camp. Yes. Please tell us and the audience. Oke, benang merahnya apa? I told you ya tadi di episode sebelumnya about I love food. Oke. I love to eat. Oke. Ya. Dan pandemi, ini benang merahnya. Udah kayak cerita ya. Jeng ini. So, pada saat pandemi while I was busy boosting my restaurant, yang terjadi adalah teman-teman UMKM juga minta, Kak Kemal tolong, Kak Kemal tolong, Kak Kemal tolong. Posting. Gue yakin bukan gue doang, banyak Iya, teman-teman. gue juga sering share Iya kan? posting ya. Tolong posting dong. Oke, kita bantu dan lain-lain. Sampai ke satu makanan, bro. Gue makan nih. It was a fruit dan gue selalu jadikan ini cerita. Karena disinilah gue dapat idenya. It was a fruit pie, a simple fruit pie. Datang, gue makan. Wow, so good gue bilang. Gila ini nggak kalah nih sama 5-star hotel saya bilang. Iya. Gue yang adminnya istri gue yang nerimain produk. For this untuk momen-momen seperti ini ya pada saat pandemi awal-awal gue sampai naik 8 kilo kayaknya ya gara-gara nyobain Review. produk review di order dan lain-lain. Bantu. Iya. Sampai naik 8 kilo cuman ya lumayan ya karena lagi stres juga. Gue bilang, yang this is so good. Coba deh, istri gue nyobain, wow, good quality. Like, kita nggak nyangkain dari UMKM. Istri gue nelfon untuk order lagi, kan langsung habis. Order lagi, nggak lama, besok langsung datang. Oke. Gue DM, thank you ya, udah diprioritasin. Enggak kok kak, nggak diprioritasin. Oh karena pandemi ya, sepi. Enggak kak, emang seminggu cuma 2 box. What? Seminggu cuma 2 box? Ini produk potensial sehari minimal 10 bro. 10. Udah, datang lagi nih. Gemes dong lo pasti itu. Gue masih gemes cuman gitu doang. Brownies bro. Datang brownies, gue makan, gue review dari begitu gue makan. Wow. Yang bikin gue wow apa? Harganya bro. Harganya, tapi quality yang dia kasih gak Beyond kalah the price. sama produk-produk yang ada di Bandung. Iya. Yang udah legend itu. Iya. Gue makan, wow, order lagi. Ini diskon enggak? Kita emang, ya mungkin karena dia masih baru dan lain-lain. Sama, gue tanya, ini seminggu berapa yang order? Ya paling sehari 1 kak, karena pandemi. Enggak, emang segini aja kak yang order. Ini produk harusnya lu bisa, 10 to 20 minimum a day. Iya. Terus gue di situ mikir, what's wrong? Apa nih yang salah nih? Gitu. Nah, balik lagi nih. Gue sering jalan-jalan. I love to travel. Like kayak 3 bulan, 4 bulan gue kayak harus travel gitu. Local ataupun international, gue harus travel. Gue kayak lu bro, waktu pandemi, gue gak kemana-mana nih. Gitu ya. Sampai gue bikin konten TikTok trip bro. Gue TikTok aja kemana, Purwakarta kayak gue ke Serang kayak gitu. Yang TikTok aja gitu, yang penting gue keluar gitu ya. Nah gue yang sedih adalah ketika gue keluar negeri, gue makan makanan luar negeri
yang terkenal, tapi begitu gue makan, sorry to say, biasa aja. Oke. For example, this is a very very easy example. Do you love durian? Yes. Yes. Malaysia. Yeah. Any Malaysians? I'm very sorry. Okay. But I gotta say this. Gue ke Malaysia, gue ke KL, ya. Tapi ini sebelum pandemi ya. Tapi otak gue langsung connect nih up dengan kejadian 2 UMKM tadi. Gue beli musangking. Ketika gue beli musangking, orangnya bilang gini, ja, if you're a tourist don't buy musangking. Ya. Blackthorn lah, kata dia. Lagi musim pak, blackthorn. This is more expensive. It's better, kata dia. Ya udahlah, karena gue turis mumpung di sini bisa aja nih orang. Gue cobain, gue makan. Harganya ya oke lah, memang lebih mahal. Tapi kalau kata ini levelnya di atas musangking. Dan kata teman gue emang betul. Begitu gue makan, yes betul enak, Tapi enaknya tuh nggak yang kayak durian musangking, blackthorn ada di atap, durian Indonesia di bawah. Enggak bro. Musangking pun seperti itu bro. Iya. Enggak terlalu kayak gimana gitu. Enggak yang kayak Iya. Malaysia di sini, punya kita di sini. Enggak. Kayak beras putih sama beras merah aja. Itu dia. Gue sampai mikir gini loh. Gue suka banget sama durian. Kenapa sih durian Indonesia tuh gak ada yang terkenal? Gue suka F1. Ada satu momen bro, F1 mampir ke Singapura. Dibilang local fruit. Gue yang, what? Local fruit? Oke lah. Gue yang, hah? Lu nyebut ini Singaporean local fruit? Ya udah nggak apa-apa. Mungkin lu punya pohonnya. Gue oke. Nggak apa-apa deh. Cuman kenapa punya Indonesia nggak ada yang terkenal? Sedangkan gue, kalau teman-teman gue tahu, mereka tahu gue suka durian dari Aceh, Palembang, Bengkulu. Mereka ngasih gue durian. Padang, Sabang sampai Merauke. Kita punya durian, tapi tidak ada yang terkenal. Why? Sama kayak UMKM tadi bro, nggak ngomong. Baru aja kemarin. Speak, you don't tell. Kemarin siapa tuh yang ngepost? Kalau nggak salah Mas Helmi ngepost, Om Helmi ngepost tentang Indonesian world's best soup dish. Number 1 rawon. Agree gue agree. Rawon is so good. Iya. Ya. Tapi you go overseas bro. Lu tanya mereka, dari 10 orang, tahu rawon apa tom yum? 9 orang tahu tom yum. Exactly. Tahu miso soup atau tom yum? Miso soup atau rawon? Miso soup. Exactly. Padahal miso soup gitu doang. Iya. Why? Nah di Indonesia begitu banyak produk yang punya potensi tapi tidak bisa berkomunikasi. Disitulah gue ngerasa bahwa gue punya ilmunya, gue tahu ilmu gue ilmu radio. Gue buang yang mana buat radio, mana buat speaking, gue kasih buat UMKM dengan harga yang sangat terjangkau. Why? Karena gue pengen lo maju. Dan lo pade ngelihat ilmu males check out. Kalau jaket lo check out. Sepatu lo check out. Lebih baik check out baju daripada ilmu. Itu. Okay. Itu bro, itu. Karena and it's proven bro. Alhamdulillah gue punya komen DM, Mas Kemal makasih ya. Dari 50 sekarang saya ke 500 bakso sehari. Bismillah 1000 mas per hari. Thank you so much. Mas Kemal terima kasih. Saya ngomong udah enak. Ada company yang udah saya incar dari dulu. Gagal terus interview overseas, oil and gas overseas, alhamdulillah dapat mas. Thank you so much. Mas Kemal terima kasih, skripsi lancar. Mantap sekali. Itu impact kayak gitu. The power of speaking. The power of bacot bro. Yeah. Tapi bacotnya kayak gimana? Bacotnya yang bener dong. Oh yes. Karena semua orang udah jago bacot, Yes. cuman bener atau enggaknya Nah itu. Jadi sibuk komentar soalnya. gue bilang gini, setiap kali gue live, hey, buat lo yang punya UMKM, lo jangan sombong. Lo punya produk bagus, ya. Lo tuh tidak terkenal. Lo apa? Lo jual basreng, gudeg. Lo tuh tidak terkenal, gue bilang. Dan mereka mental blocknya gini bro. Jadi gini, mental blocknya adalah gue nobody. Oke? Ya. Gue nggak bisa ngomong. Muka gue sosok. Ini real thing yang terjadi. Betul. Terus kalaupun gue cari orang, even minta tolong orang endorse gue pun, itu gue harus ngemis.
Dan Bukan ngemis dulu nih ngemis. Oke, ya. Kalau di dunia zaman pandemi kan lo bebas aja minta tolong siapa aja kan. Iya. Mau itu top kelas komedian juga lo bisa DM, Iya. bang tolong bang, Iya, misalnya gitu kan, atau top kelas artis gitu kan. Tapi it's still like begging, like please help me. Itu kan juga merendahkan diri. Iya. Merendahkan diri. Iya. Jadi kayak lo bikin diri lo tuh less value. Gitu. Iya. Dan udah gitu mereka bilang siapa yang mau anggap gue. Nah mentality itu gimana bro bisa di breakthrough, karena itu kan lu ngajarin speaking, tapi speaking itu menurut gue adalah skill of communicating. Betul. But these elements. Iya. Kalau gue gini. Jadi contoh. Gue by example aja. Ada orang yang ngerasa bahwa enggak bang, gue nggak usah belajar. Nanti juga akan terkenal. Oh oke. Rely on viral, dia tinggal nunggu dan lain, bebas. It's up to you gitu. Ada yang nggak mau belajar UMKM karena mereka ngeliat gini, itu brand itu aja nggak pernah promo, nggak ada di sosial media, rame-rame aja. Gue cuma gini doang, Pak, itu brand dari tahun saya lahir udah ada. Brand Bapak baru nongol nih, ya. Berarti Bapak kalau mau sukses, Bapak tunggu 40 tahun lagi. Betul. You know, banyak orang yang kayak gitu bro. Nah itu mereka gak punya knowledge-nya gitu. Jadi gimana caranya mereka harus ngeliat contoh dulu. That's why gue sering banget ngasih example. Gue ngasih example kayak tukang bakso tadi. Kayak pedagang celana dalam di TikTok. Terima kasih bang, gue gara-gara lu dia kejual sekian. Tukang sarung dan lain-lain. Bro, orang jual dupa aja di TikTok bro. Iya kan? Dupa lu. Amazing. Gitu. Jadi kalau orang bilang banyak pertanyaan gini, bang kalau gue beli produk lo, jaminan bakal beli nggak? Enggak, gue bilang. Enggak. Lo beli produk gue, lo belajar sama gue, jaminan orang beli? Tidak. Lo jualan apa kayak dupa kayak keripik kayak orang akan beli? Tidak. Tapi if you practice, orang yang tadinya lo ngomongnya jelek orang skip, minimal orang stop. mereka stay. 3 detik, 4 detik, 5 detik karena lo ngomongnya enak. The way you elaborate enak. Tak 6 detik baru mereka berproses. Beli nggak ya? Beli nggak ya? Di rumah gue masih banyak cemilan deh. Nggak deh, next time. Boom. Itu. Beli, gue nggak tahu. Tapi kalau mereka stay, yes. Asal lo latih dengan sungguh-sungguh. Sekarang kan kesempatan kita untuk ngomong, ya, udah kebuka. Tapi berapa nih kita punya waktu untuk nafas? 1 second bro, karena sesimpel gini mereka ganti. Iya. Dan gue bilang sama UMKM sekali lagi, lu tuh UMKM jangan sombong. Nobody knows your product bro. Kan gini, gue punya produk nih, let's say gue punya produk gue kopi, produknya nggak terkenal. Gimana biar audience mau kenal sama produk gue harus enak dong ngomongnya. Make sense gak? Iya, make sense. Simple. Simple, sesimpel itu. Beda kalau misalnya gue jualan, let's say gue afiliator, gue jual handphone. Handphone kan mereknya udah terkenal bos. Speknya udah jelas. Iya. Jadi ditonton sama orang. Iya. Karena udah ada spek, udah barangnya udah baku lah. Yes. Bukan sesuatu yang baru yang betul. Begitu bilangnya, oh ini jual handphone, gue udah tahu yang dilihat. Oh ini ada iPhone, ada Samsung, ada ini dia jual. Ya dia stay. Tapi kalau lu basreng yang nggak dikenal, keripik, sajadah, sarung, jaket lu orang nggak tahu, ya lu harus menjelaskan dengan suara ngomong yang enak dan storytelling ya. Storytelling, macam-macam, elaborate dan lain-lain. Dan menurut gue ya, social media sekarang udah gila sih, ngebantu kita luar biasa. Gue bisa dapat student banyak karena apa? Karena menurut gue algoritmanya tahu siapa yang nonton gue. Dan itu orang purchase dan apapun produk lu, mereka tahu siapa nih yang akan nonton lo. Dan udah disesuaikan, and that really helps. Yeah. Gue cuma bilang gini aja sama UMKM. Lu sekarang udah masuk di zamannya lu tinggal ngomong. Tapi it's up to you. Lu mau ngomong atau lu bikin flyers. Kalau lu masih di zaman bikin flyers, go ahead. And that's cost. Design, printing, and timing. Iya, kalau lu dapat market yang bener. Iya, betul. Ya kan? Iya. Kalau enggak, buang tuh flyers. Buang. Itu zamannya udah lewat. Udah lewat. Tapi masih banyak orang yang believe in that, bro. Masih. Mental kolotnya masih ada. Yes. Nah makanya
susah ngajarin orang, tapi pelan-pelan orang mulai. Tapi different product memang butuh. Kayak misalnya lu beli mobil, pasti lu butuh brosur Butuh, dulu, ya. Jadi it's different. Yes. Different product still needs that. Masih, gitu, betul. Nah, ini beberapa orang juga ngerasa kayak bahwa oke, public speaking gue belajar. Makanya gue nggak pakai kata public speaking lagi, bro. Gue pakai speaking skill. Karena ketika gue bilang, lo mau belajar public speaking nggak? Enggak bang, gue nggak mau jadi penyiar radio. Oh enggak bang, gue nggak mau jadi MC. Oh enggak bang, gue nggak mau jadi moderator. Kayaknya kalau gue pakai kata public speaking salah deh nih. Lo belajar speaking skill nggak? Apa tuh bang? Itu. Itu. Dan itu niche, gue mau shout out ke teman gue Wintor dari Kementerian Koperasi, ya kan. Nih orang juga pro UKM nih bro. Oh ya. Jadi ini juga bisa ditarik ke dalam program-programnya Kemenkop. Wow. Yep. Karena menurut gue selain digitalisasi, speaking skill juga penting. Mindsetnya jangan lupa ke gue. Karena gini ya, menurutku gini, balik lagi ya, begitu banyak produk Indonesia yang punya potensi tapi tidak bisa berkomunikasi. That's udah fix itu aja. Why onigiri ada di Alfamart, tapi lemper nggak ada di luar negeri? You tell me man. Why Lu yang kalau namanya ngomong gini lu lagi bikin gue gemas. Ini jadi masalah. ya kan? Why yang namanya topoki ada di Bintaro, ya bahkan di Bintaro Parigi itu ada, tapi empe-empe yang so damn good. Gue nggak usah ke Jepang deh, nggak usah ke Korea, nggak ada di mana-mana di negara tetangga. Why man? Gitu. Itu yang gue bilang, kita ini punya potensi tapi tidak bisa berkomunikasi. Tapi itu pengaruh juga dari government juga, Nah, dari culture juga. ini yang gue mau bilang, itu urusan negara. Jangan sampai ini terjadi sama lo punya produk. Itu. Betul. Itu yang gue bilang. Halo Pak Sandi Uno, tolong. We have great products, trust me. Gue kemarin bro baru ngantri bro di Asakusa, ya Asakusa. Di Asakusa itu ada halal Japanese snacks lah buat oleh-oleh. Gue ngantri, gue beli, cat begitu. Packagingnya very cute, keren banget, representable kalau mau ngasih oleh-oleh. Nah, gue beli buat oleh dan gue beli buat gue juga dong. Apa sih? Oh, kayak semacam rice crackers ya bro. Begitu gue makan, enakan yang dari emak gue dari Cirebon. I swear to God bro, beneran. Enakan yang dari Cirebon pak. To be honest pak. It's all about branding, marketing. Cuman yang dari Cirebon emang not famous saja. Sama kayak kita misalnya pergi ke toko roti di misalnya di Malang atau di Surabaya yang 1920 since 1980 atau 60 atau maybe 1820 itu kan nggak pernah ada ads. Betul. Tapi dia orang rely on memang word of mouth. Benar. Di situ pokoknya orang kalau datang udah jadi tourist spot. Betul. Tapi kalau kita mau jadi itu ya kita harus bikin something. By the way, lu pernah makan sate ratu nggak? Belum pernah. Oke. Ini teman gue di Jogja dia bikin sate ratu. Lu harus cobain. Oke. Itu juga dia pinter. Nah ini gue mau kasih tau lu satu tuh. Ini buat teman-teman UMKM juga. Di saat semua orang bikin dagang sate, dia punya sate unik. Apa tuh? Bilang, Mal ajarin dong programmer. Ngapain programmer? Jadi nih Mal, programmer ini udah bikin .com, udah bikin apps. Back then sebelum pandemi lagi rame-ramenya. Incubation, startup dan sebagainya. Mereka nyari investor gak bisa ngomong Mal. Oh gitu? Yes. Oke, gue ajarin. Oh jangan lu bersembunyi di balik kata aku introvert. And I hate that. Yang kedua apa bro yang rame? Selain itu, aku gak good looking. Gue benci banget itu. Padahal ada orang yang good looking begitu buka mulutnya bikin jadi kacau, ya kan? Kebalikan. Ini true story ya, Gue pernah teman-teman adik-adik yang punya ide lu bisa kelihatan basi karena lu nyampainya basi bro. Iya betul, betul banget. Kadang-kadang ide basi bisa laku mahal karena nyampainya keren. Gue tanya yang lagi nonton, lu punya nggak teman skripsi? Skripsinya biasa aja, tapi karena presentasinya udah oke, jadinya lebih bagus daripada lo.